Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wisnu Pradana Adi Syahputra dengan NIM Z1B022588. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan sedikit pemaparan materi tentang Silicon Control Switch atau SCSS. Diawali dengan pendahuluan, yaitu industri elektronik dan listrik merupakan dua industri yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Kontrol daya merupakan aspek penting dari kedua domain ini dan melibatkan kemampuan untuk mengatur, mengontrol, dan memanipulasi aliran arus listrik untuk tujuan tertentu. Pengaturan daya yang efektif diperlukan untuk mempertahankan kinerja sistem yang optimal, meningkatkan efisiensi energi, mencegah kerusakan peralatan, dan mengoptimalkan konsumsi daya. Nah, alat silicon control switch, juga dikenal sebagai transistor, merupakan perangkat semikonduktor yang penting dalam pengendalian daya dalam industri elektronik dan tenaga. Silicon control switch atau SCSS ini memiliki kemampuan untuk mengatur aliran listrik dalam rangkaian daya dengan akurasi dan efisiensi yang cukup. Dalam aplikasi kontrol daya, SCSS ini digunakan untuk mengontrol arus listrik yang mengalir ke beban. Nah, sehingga penggunaan SCSS ini sangat penting dalam industri elektronik dan perangkatan listrik lainnya. Lanjut dengan pada part pembahasan yang diawali dengan pengertian SCSS. Silicon Control Switch atau SCSS merupakan perangkat semikonduktor yang digunakan untuk kontrol dan SCSS ini terdiri dari tiga lapisan yang dihubungkan oleh dua terminal, yaitu anoda dan katoda gate. Ketika tegangan diterapkan ke anoda, maka SCSS memasuki kondisi konduktif dan mengalirkan arus listrik. Namun, ketika tegangan dilepas, SCSS ini akan kembali ke keadaan isolasi dan tidak mengandung arus listrik. Nah, SCSS sendiri ini dapat digunakan dalam berbagai aplikasi pengontrol daya, seperti contohnya kontrol motor, sistem kontrol pemanas, sistem pencahayaan, dan lain. Ini merupakan gambar skematik dari silicon control switch di mana ada anoda gate dan katoda gate. Keuntungan menggunakan SCSS yaitu dapat mengontrol daya dengan sangat akurat dan efisien. Selain itu, SCSS ini juga dapat digunakan pada kecepatan tinggi dan memiliki masa pakai yang cepat. SCSS bekerja dengan mengeksploitasi sifat semikonduktor dari bahan silikon. Ketika tegangan diterapkan ke anode dan katoda, SCSS memasuki kondisi konduktif dan mengalirkan arus. Saat itu juga arus listrik mengalir dari anoda melalui lapisan dasar ke katoda. Nah, lapisan bawah ini akan bertindak sebagai pengatur arus listrik yang mengalir melalui SCS. Ketika level saat ini mencapai aman tertentu, SCS strip dan beralih ke mode konduksi penuh. Nah, pada mode ini, SCS mengangkut arus listrik dengan hambatan yang sangat kecil, namun ketika tegangan dilepas, SCS akan kembali ke keadaan terisolasi dan tidak listrik. Itu sedikit penjelasan tentang prinsip. Ya. Nah, dalam hal struktur, SCS ini merupakan perangkat semikonduktor yang memiliki karakteristik sama dengan SDR atau Silicon Converter Device. Namun, terdapat perbedaan di antara SCS dan SCR. Nah, perbedaan tersebut yaitu SCR atau Silicon Rectifier itu hanya dapat mengalirkan arus listrik dalam satu arah saja, sedangkan SCS eh, dapat mengalirkan arus listrik dalam kedua arah. Sehingga dengan adanya perbedaan tersebut, kemampuan dalam pengaliran arus listrik ini membuat keduanya memiliki kegunaan yang berbeda dalam aplikasi pengendalian daya. Kemudian cara kerja dari SCS. Seperti yang sudah dijelaskan atau disinggung sedikit pada bagian penjelasan tadi, SCS ini bekerja dengan memanfaatkan sifat semikonduktor dari bahan silikon, terdiri dari tiga lapisan yang dihubungkan oleh dua terminal. Ketika tegangan diterapkan pada anoda dan katoda, SCS akan memasuki mode penghantar dan mengalirkan arus listrik. Nah,
Arus listrik yang mengalir dari anoda ke katoda ini akan mengalir melalui lapisan basis. Lapisan basis di sini akan berperan sebagai pengontrol arus listrik yang mengalir melalui AC. Nah, ketika arus listrik mencapai ambang batas tertentu, SCS akan terpicu dan memasuki mode pengantar. Pada saat ini juga, SCS akan mengalirkan arus listrik dengan hambatan yang sangat rendah. Namun ya, ketika tegangan tersebut dihilangkan, SCS akan kembali ke mode isolator dan tidak mengalirkan arus listrik. Ketika tidak mengalirkan arus listrik ini, SCS akan membutuhkan tegangan yang lebih tinggi untuk terpicu kembali dan memasuki mode. Kemudian penerapan dari silicon control switch. Nah, ini saya menjelaskan beberapa penerapan, yaitu yang pertama pengatur atau kendali kecepatan mesin. Uh, untuk apa dipakai atau diterapkan pada kecepatan mesin? Nah, SCS ini memungkinkan kontrol kecepatan motor yang tepat dengan menyesuaikan arus yang mengalir pada motor. Contoh penerapan lagi pada kecepatan mesin yaitu kebutuhan spesifik aplikasi seperti mesin industri, pompa, dan sistem solar. Penerapan kedua yaitu terdapat pada regulator tegangan. Di sini digunakan sebagai perlindungan tegangan output dengan mempertahankan tegangan keluaran yang stabil. Nah, umumnya digunakan pada sistem tahan daya dan peralatan elektronik yang sensitif. Kemudian yang ketiga yaitu penerapan pada pengendali lampu. Nah, pengendali lampu ini digunakan untuk mengatur intensitas pencahayaan. Dengan menggunakan SCSS, lampu dapat diatur secara bertahap atau diatur sesuai dengan kebutuhan pengguna. Dan yang keempat, itu penerapan SCS ini dapat digunakan dalam pengisi daya baterai. Digunakan dalam pengisi daya baterai ini untuk mengatur aliran arus pengisian. Kan pengisian baterai dengan arus yang tepat, menjaga keamanan dan umur panjang yang baik. Penggunaan SCS dalam pengisi daya ini juga memungkinkan pengisian yang cepat dan efisien, sehingga baterai akan memiliki umur atau jangka pakai yang cukup lama. Nah, kemudian kelebihan dari SCS ini, beberapa kelebihan yang saya rangkum itu yang pertama yaitu memiliki kemampuan untuk mengendalikan daya dengan presisi tinggi dan efisiensi yang tinggi. Kemudian yang kedua yaitu dapat dioperasikan dengan kecepatan tinggi dan memiliki umur pakai yang panjang. Kemudian yang ketiga yaitu fleksibel dan dapat digunakan dalam berbagai aplikasi pengendalian daya karena dapat mengalirkan arus listrik dalam kedua arah. Kemudian SCS ini juga dapat mengontrol daya yang diberikan ke beban dengan presisi tinggi dan efisiensi yang tinggi. Kemudian terdapat kelebihan juga yaitu lebih mudah dikendalikan dan lebih stabil dibandingkan dengan SCM karena dapat diatur dengan mudah dan tidak mudah terpicu secara tidak. Nah, di samping kelebihan dari SCS, tidak luput terdapat kekurangan atau kelemahan yang terdapat pada SCS. Nah, beberapa kekurangan tersebut antara lain yaitu yang pertama, SCS ini membutuhkan tegangan penyuplai pengendali atau gate voltage yang cukup tinggi untuk memicu dan mengendalikan perangkat. Kemudian yang kedua yaitu terdapatnya kehilangan daya dalam bentuk panas saat beroperasi dalam keadaan itu. Sehingga dengan adanya hilang daya atau losses ini dalam bentuk panas itu menyebabkan pemanasan perangkat sehingga dalam pengoperasiannya diperlukan atau memerlukan sistem penutupan. Kekurangan berikutnya yaitu pemutusan arus dapat memakan waktu yang lebih lama sehingga menyebabkan penundaan dalam pengendalian daya dan membatasi kecepatan respon sistem. Kemudian kekurangan yang keempat yaitu SCS ini dapat menghasilkan gangguan elektromagnetik atau EMI yang dapat mempengaruhi kinerja perangkat elektronik lainnya dan sistem. Sehingga untuk mengurangi dampak EMI ini diperlukan langkah-langkah pengendalian dan penyelesaian. Mungkin cukup sekian penjelasan saya mengenai SCS atau kontrol silicon control switch. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.